Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Zahra, kelas PAIE. Di sini saya akan berdakwah tentang hakikat ikhlas dalam beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta. Kepadanya kami mohon pertolongan atas segala urusan dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena beliaulah yang memperjuangkan Islam sampai ke penjuru pelosok dunia, sehingga kita bisa membedakan perkara yang hak dan yang batil, hingga menjadi muslim berkat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia mengikuti ajarannya. Ikhlas adalah perkara penting bagi setiap muslim. Mengapa? Karena dengan ikhlas sajalah ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala. Dan kebalikannya, jika tidak, maka akan mendatangkan dosa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan manusia hanyalah semata untuk beribadah kepadanya secara benar dan ikhlas. Namun sayang seribu sayang, ada sebagian hamba Allah yang dalam hidupnya menyimpang dari syariat Islam. Mereka merasa enggan beribadah kepada Allah. Bahkan ada sebagian hamba Allah yang beribadah kepada Allah akan tetapi salah alamat dan tujuan. Mereka mencari tujuan yang keliru. Di samping mereka ingin mencari keridhaan Allah, juga mereka ingin mencari keridhaan manusia, ingin disanjung, dipuji, dan dia ingin menjadi orang yang popularitas. Bila semacam ini terdapat pada diri seorang beriman, maka secepatnya harus sadar dan mengetahui bahwa seseorang beribadah semata-mata harus murni dan ditujukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ibadah yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah semata mengharap ridhonya dan didasari dengan rasa ikhlas. Ibadah yang dilakukan tidak didasari dengan ikhlas, maka akan sia-sia saja. Dan ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Ta'ala, beramal karena mengharap ridho dan rahmatnya, beribadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka diperintah hanya menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 11 juga berbunyi,
Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku diperintah agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Hakikat ikhlas adalah beribadah semata-mata karena Allah Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya. Murni dan bersih dari sifat-sifat yang dapat merusak ibadah seperti sifat riya atau sifat nifaq. Ikhlas adalah kemurnian beribadah dalam ketaatan kepadanya dari sifat nifaq. Menurut bahasa, nifaq adalah menyembunyikan sesuatu dan menutupinya. Nifaq terbagi menjadi dua macam, yaitu an-nifaq al-i'tiqadi dan an-nifaq al-amali. An-nifaq al-i'tiqadi ini berhubungan dengan hati. Inilah termasuk nifaq akbar, di mana seseorang menyembunyikan kekafirannya dalam hati dan menampakkan keislamannya kepada orang lain. Maka ini dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, karena sehingga tempat kembalinya adalah neraka paling bawah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Yang artinya, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan mereka tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Yang kedua ada an-nifaq al-amali. An-nifaq al-amali ini berhubungan dengan amal perbuatan, yaitu mengamalkan sesuatu dari amalan-amalan kaum munafik. Nifaq ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, karena masih ada keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, termasuk perbuatan dosa besar. Dalam sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Ayatul munafiqus salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya, 3 ciri orang munafik, yaitu jika ia berbicara berbohong, dan jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bila dalam hati seorang beriman dihinggapi penyakit riya atau nifaq, maka secepatnya diobati. Jangan sampai berlarut-larut dalam diri kita. Untuk itu, marilah kita merenung serta koreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini dalam hati kita ada penyakit riya atau nifaq? Bila ada, maka secepatnya untuk dihapus, agar segala kebaikan yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan melalui dakwah ini, dengan harapan segala kebaikan yang kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula kita dilindungi dari perbuatan riya atau nifaq yang berakibat dapat merusak amal kebaikan. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.